Terima kasih Kak Alia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sore ini kita ketemu lagi ya teman-teman ya untuk membahas problem set untuk bab kinematika gerak lurus dan dinamika gerak lurus. Bukan dinamika gerak lurus, listrik dinamis arus searah, insya Allah ya. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita buka pelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah pembahasan hari ini itu akan merangkum pembelajaran kita selama 3 pertemuan terakhir ya teman-teman ya. Jadi kita sudah ketemu 3 pertemuan insya Allah dari mulai pekan 1 sampai kemarin hari kita ketemu hari apa ya? Hari Senin ya. Hari Selasa ya. Nah, itu kita sudah ketemu 3 kali teman-teman. Yang pertama banget dulu ya. Pertama banget itu kita membahas tentang kinematika gerak lurus ya. Kebetulan saat itu yang mengajar Kak Fauzi kalau nggak salah ya, awal-awal dulu ya. Jadi pertemuan pertama yang mengajar Kak Fauzi tentang bab dinamika kinematika gerak lurus. Apa sih kinematika gerak lurus itu? Kinematika gerak lurus adalah bagaimana benda bergerak, mulai dari posisinya bagaimana, terus kecepatannya bagaimana, terus bagaimana percepatannya dan waktunya. Udah, hanya empat besar ini aja yang dipelajari pada kinematika gerak lurus. Dan kakak selalu mengulang-ulangi statement bahwasanya kinematika gerak lurus itu selalu keluar di soal awal-awal di SBMPTN atau UTBK. Selalu, termasuk di UTBK tahun 2021 yang kemarin. Ya, jadi soal kinematika gerak lurus, berapapun format soalnya, nggak pernah luput atau nggak pernah absen di setiap ujian masuk PTN, mulai dari UTBK 2021, UTBK 2019, 2020 nggak ada fisika ya. Terus SBMPTN 2018 ke belakang sampai 2004 nggak pernah luput dari babnya. Sebelum 2004 gimana? Kakak belum lihat. Kakak baru penelitiannya sampai 2004 aja, dan itu kinematika gerak lurus nggak pernah absen. Jadi untuk teman-teman supaya paham, supaya bisa memanfaatkan kemampuan tersebut atau kesempatan tersebut, teman-teman perlu menguasai kinematika gerak lurus. Supaya apa? Supaya nanti ketika ketemu bab kinematika gerak lurus, teman-teman sikat habis. Jelas ya? Nah, selain ada kinematika gerak lurus, ada juga yang akan kita bahas hari ini adalah listrik dinamis arus searah. Ya, listrik dinamis arus searah seperti yang kakak bilang kemarin memang cukup sering keluar. Kebetulan kemarin saat 2021, format soalnya cuma 13 soal satu mapel fisika ya. Beda dengan mapel lain yang 20 soal. Jadi yang fisika cuma 13. Sehingga frekuensi harapan ketemu dengan mapel-mapel tertentu itu makin kecil. Nah, kebetulan kemarin nggak ada nih tentang listrik dinamis arus searah. Tapi tahun 2019 ada listrik dinamis arus searah. Jadi itu adalah bab-bab yang sangat sering atau bahkan frekuensi ketemunya itu kesempatannya sangat besar sekali. Jadi kita akan coba membahas soal-soal yang sudah kalian miliki. Namanya adalah problem set. Jadi buat teman-teman yang memang siswa dari BKB Nurul Fikri, teman-teman ketika mendaftar dapat berapa buku? Dapat 3 buku kalau nggak salah ya. Dapat 3 buku. Dapat 2 buku. Yang pertama modul, modul yang agak tebal itu, sama yang satunya problem set. Problem set itu adalah isinya adalah soal-soal dari semua bab selama teman-teman ada di SMA. Jadi kalau di fisika itu mulai dari kinematika gerak lurus sampai fisika atom, itu semuanya ada di bab situ. Nah, biasanya ini kakak mau biasanya memang teman-teman kelas PPLS itu sangat jarang menyentuh buku ini. Jarang. Kenapa? Ya, yang lebih sering digunakan itu modul gitu ya, karena dipakai buat belajar di tatap muka di lokasi atau live class gitu. Seperti sekarang itu biasanya kakak pakai buku di modul. Maka jangan lupakan di situ ada buku problem set yang isinya adalah soal-soal tentang bab tersebut yang tingkat kesulitannya itu mirip-mirip seperti soal masuk perguruan tinggi. Jadi setiap kali habis bab, usahakan teman-teman coba
Setelah selesai bab listrik, coba masuk ke problem set, kerjain problem set listrik dinamis arus arah. Nanti masuk bab apa lagi? Dinamika gerak lurus. Buka lagi problem setnya, kerjain soal-soalnya. Karena insya Allah setelah semester ini berjalan, kita masuk di semester berikutnya, teman-teman dapat buku lagi, problem set yang baru. Jadi problem set yang sekarang kalian pegang itu yang ngerjainnya ya sekarang ini. Setiap kali babnya selesai. Ayo kita coba langsung masuk ke pembahasan problem set tentang listrik, tentang kinematika gerak lurus dan listrik dinamis arus arah. Oke, sip. Ayo kita coba lihat materinya. Kalau buku problem set yang teman-teman PPLS itu kalau nggak salah warnanya merah atau warnanya pink. Ya, warnanya merah atau warnanya pink itu langsung termuat 6 mata pelajaran kalau nggak salah ya. Matematika, fisika, kimia, biologi, bahasa Indonesia, bahasa Inggris dalam satu buku. Ya, hari ini kita bahas fisikanya. Kakak nggak mau belajar bahasa Inggris ya, nanti sama Kak Kenny aja. Kita fisika aja ya. Fisika yang mana? Fisika yang tentang kinematika gerak lurus. Kalau kalian buka kinematika gerak lurus itu adalah PS1. Ada berapa PS di sana? Ada kalau nggak salah ada 28 PS kalau nggak salah. Kakak lupa. Nah, problem set pertamanya tentang kinematika gerak lurus. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Apakah semua soalnya ada 30 soal kita bahas sekarang? Enggak. Kakak pilihin. Paling kita cuma membahas 5 soal di satu bab ya. Sisanya teman-teman kerjakan sendiri. Nah, nanti ketika teman-teman kerjakan sendiri ada kesulitan, silahkan konsultasi chat atau datang bertemu dengan kakak-kakak pengajar di lokasi. Ya, oke, kita akan bahas dari yang pertama tentang besaran skalar dan besaran vektor pada PS1 nomor 3. PS1 itu halaman berapa? Kakak lupa ini. Halamannya 137. Jadi yang punya buku silakan dibuka halaman 137. Kita coba bahas beberapa soalnya, beberapa doang ya. Oke, yang akan kita bahas mulai dari soal nomor 1. Oke, kita mulai dari soal nomor 1 yaitu PS1 nomor 3. Silakan dibuka. PS1 nomor 3, di sini ada sebuah kasus seorang pengendara mobil dari kota A ke kota B melaju dengan kecepatan 60 km per jam. Kemudian setelah sampai di kota B langsung balik lagi ke kota A dengan kecepatan 30 km per jam tanpa ada waktu untuk berputar balik gitu ya. Pertanyaannya adalah berapa kelajuan rata-rata? Pertanyaan saya tulis di kolom chat. Kelajuan itu besaran skalar atau besaran vektor? Harus bisa dulu. Kalau ini sudah benar, baru nanti setelahnya pasti benar. Iya betul, besaran skalar. Yang namanya kelajuan itu besaran skalar. Karena kelajuan itu besaran skalar, maka yang dibagi itu adalah yang besaran skalar juga, yaitu jarak, ya kan? Besaran jarak yang dibagi. Nanti kita bagi dengan apa? Kita bagi dengan waktu. Nah, yang dimaksud sebagai kelajuan rata-rata, jadi kalau ada kata-kata rata-rata, itu intinya adalah jarak total dibagi waktu total, gitu ya. Intinya seperti itu aja. Ayo kita coba gambarkan. Ini kota A, terus ini kota B, gitu ya. Awalnya dia melaju ke kanan dengan kecepatan 60. Gitu kan? Terus habis itu dia bergerak ke kiri dengan kecepatan 30 km per jam. Gitu ya. Maka apa yang sama antara dari A ke B hingga dari B ke A? Kira-kira apa yang sama? Ayo, apa yang sama? Ayo, kira-kira. Waktunya sama enggak? Enggak, yang sama adalah jaraknya. Jarak dari A ke B sama dengan jarak dari B ke A. Kalau lintasannya sama ya. Kalau lintasannya sama, jarak sama ya. Kita nggak punya asumsi lain ya. Kan ada jalan yang lain, Kak. Ya, nggak usah dipikirin. Pokoknya lintasannya itulah. Nggak pernah lintasannya lurus. Jaraknya sama. Jadi kita bisa menuliskan S1 sama dengan S gitu ya. S1 sama dengan S. Begitu juga S2 juga sama dengan S. Berapa T1? Nah, T1 ini berbeda dengan T2. Kita pakai rumus GLB yang kakak tuliskan dulu di slide SPT. Gini kan? Bisa kalian apalin SPT Soviet, boleh, 17 boleh, terserah. Maka T ditutupi T-nya, maka T sama dengan S per V. Maka S-nya dimasukkan S, V-nya dimasukkan kecepatan tadi yang 60.
Gitu ya. Begitu juga yang T2, mudah saja, yaitu S/30. Maka karena yang diminta adalah jarak total, berarti ya dijumlah saja jaraknya. Tapi kalau perpindahan, hati-hati harus dilihat arahnya. Kan jarak itu besaran skalar, jadi tinggal dijumlah saja. Jadi berapa kelajuan total? Berarti jarak total, berarti S ditambah S. Ya. Waktu total gimana? T1 tambah T2. Oh, ini saya tulis dulu, S1 tambah S2. T1 ditambah T2. Gini ya, S1 tambah S2 ya S ditambah S. T1 adalah S/60 ditambah T2 adalah S/30. Nah, yang atas jadi 2S, yang bawah kita samakan penyebutnya jadi 60 ya. Kita samakan penyebutnya jadi 60, maka 60 supaya jadi 60 kaliin 1, 30 supaya jadi 60 kaliin 2. Sudah ada yang ngirimkan jawaban. Ya, betul jawabannya itu. Ya, oke, sabar. Maka kita bisa sederhanakan 2S tetap di atas ya. Oh, ini S ditambah 2S ya. S ditambah 2S. Gini ya. Oke, maka S ditambah 2S itu adalah 3S. 60-nya kan pernya di bagian penyebut ya. Karena per dia bisa naik. Nah, jadi 60. Atau kalau masih belum jelas kenapa seperti ini kan 2S dibagi 3S/60. Maka teman-teman bisa lakukan perkalian saja dikali 60/3. Maka berapa kelajuan rata-ratanya? S-nya saling dicoret, 60-nya dicoret. Tinggal 20 kali 2, berarti 40 km per jam. Betul ya, jawabannya yang C. Jelas ya? Jadi yang pertama ketika ketemu sebuah permasalahan tentang kinematika gerak lurus, teman-teman kebayang dulu bagaimana geraknya. Ketika teman-teman sudah kebayang bagaimana geraknya, digambar geometrinya. Geometri itu nggak harus kalian gambarkan mobilnya, ya kan? Kotanya ini di sini enggak. Yang penting ini titiknya, jaraknya apa, waktunya berapa. Kalian bisa menuliskan informasi-informasi itu, sehingga kalian bisa menjawab apa yang diminta dari soal. Sekarang pertanyaannya, kalau kakak ganti kecepatan rata-rata, jawabannya yang mana? Kalau kecepatan rata-rata jawabannya yang E, betul. Kenapa kok kalau kecepatan rata-rata jawabannya yang E, kok beda sama yang tadi? Karena kecepatan itu adalah besaran vektor. Kalau besaran vektor berarti yang dibagi bukan jarak, tapi perpindahan. Seberapa jauh dia berpindah dari posisi awal dan posisi akhirnya. Di mana posisi awalnya? Di kota A. Di mana posisi akhirnya? Di kota A. Tuh, dia nggak berpindah dong. Berarti perpindahannya 0. Kalau perpindahannya 0, maka kecepatan rata-ratanya 0. Jelas ya perbedaan antara besaran skalar dan besaran vektor pada gerak lurus beraturan. Intinya seperti itu. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Ya, kalau yang ditanyakan kecepatan, maka startnya dari A, finishnya di A, perpindahannya 0, kecepatannya juga 0. Jelas, mantap. Kita lanjut ya, biar kita bisa dapat banyak soal hari ini. Kita lanjutin ke soal nomor 2. Soal nomor 2 saya cantumkan dari soal problem set nomor 5. Coba dibuka soal problem set nomor 5. Soalnya sederhana kok. Ada 2 orang, yaitu Fatima dan Maryam, sedang lomba lari ya. Ya, berlari-lari gitu ya. Maka Fatima berlari dengan kecepatan 3 meter per sekon, sedangkan Maryam berada 12 meter di belakang Fatima dengan kecepatan 4 meter per sekon. Pertanyaannya adalah berapa waktu yang diperlukan Maryam untuk dapat mengejar Fatima. Ini kalian bisa melakukan rumus yang sangat cepat, langsung ketahuan jawabannya. Jawabannya berapa? 12 detik. Langsung banget. Tapi kakak ajarkan yang cepet ini nanti. Kakak tuliskan dulu konsepnya. Oke, bagaimana konsepnya? Gambarin dulu aja sistemnya ya. Gambarin dulu geometrinya. Ada 2 orang, ada Maryam dan Fatima. Gitu ya, yang saling lomba lari. Gitu ya. Yang di depan adalah Fatima, ini F. Yang di belakang Maryam, M. Mereka berjarak berapa meter? 12 meter. Ya, mereka berjarak 12 meter. Maka Fatima bergerak dengan kecepatan 3, sedangkan Maryam bergerak dengan kecepatan 4. Kemudian setelah mereka berlari, si Maryam kan lebih cepat.
Maka lambat kelamaan, maka dia akan mendekati dan set. Nah, saat dia menyalip Fatimah, artinya posisi mereka itu beriringan. Jadi ini adalah Fatimah sekaligus si Maryam. Jelas ya? Oke, maka sekarang kita coba uraikan berapa jarak atau perpindahan mereka, gitu ya. Maka ini Fatimah juga, ya kan? Maka ini adalah jaraknya si Fatimah. Ya, ini Maryam, ini si Maryam, maka ini jarak yang ditempuh oleh Maryam. Nah, maka dari sini kita bisa menuliskan aljabar yang sangat sederhana. Gimana? Berarti jaraknya Maryam sama dengan jaraknya Fatimah ditambah 12. Gitu aja kan? Gampang ya? Oke, kita lanjutin. Jarak itu apa? Tulisin lagi rumus yang tadi, SVT. Cari ya apa? S. S-nya ditutup T. S sama dengan V kali T. Oh, S-nya Maryam. Berarti V-nya Maryam kali T sama dengan V-nya Fatimah kali T ditambah 12. Pindahin ke kiri ya, biar jadi negatif ya. Maka nanti kecepatan Maryam dikurangi kecepatan Fatimah kali T sama dengan 12. Ayo kita masukkan. Kecepatan Maryam berapa? 4. Kecepatan Fatimah 4, kecepatan Fatimah 1. Ya. Bukan 1, kecepatan 3. Nah, dikali T sama dengan 12. Berarti berapa T-nya? 12/1 atau 12 sekon. Gampang kan? Ya, jadi kalau kalian bingung, gambarkan saja posisi-posisi mereka, uraikan besaran-besaran apa saja yang bisa diketahui dari situ. Dari situ turunkan dengan rumus-rumus yang berkorelasi. Geraknya apa? GLB atau GLBB? Oh, ternyata geraknya GLB. Pakai rumus GLB. Udah dapat. Gitu ya. Oke, Kak, PS itu singkatannya apa? Problem set. Jadi kalau teman-teman dari BKP Nur Fikri itu biasanya dapat 2 buku. Modul pembelajaran sama problem set. Kalau modul ada materi sama soal. Kalau PS problem set itu isinya soal semua. Nah, kita bahas beberapa soalnya saja. Nah, yang kita bahas problem set 1 tentang kinematika gerak lurus. Gitu. Kak, kalau kecepatannya ditukar gimana? Kalau kecepatannya ditukar, umpamanya Fatimah di depan 4, ya, Maryam di belakang 1 ya. Maryam di belakang 3. Maka si Fatimah yang di depan kecepatannya lebih gede. Ya sudah, makin lama makin jauh, nggak akan mungkin dilewati. Nggak akan mungkin dilewati. Jadi dia akan mungkin dilewati kalau si yang di belakang si Maryam itu lebih cepat. Nah, kalau cara cepatnya gimana yang tadi, Kak? Cara cepatnya tinggal dilihat kecepatan apanya? Kecepatan relatif. Apa itu kecepatan relatif? Berarti kecepatan seseorang dibandingkan dengan seseorang yang dianggap diam. Contoh, lihat coba ini. Lihat coba. Ini ada Maryam, ini ada Fatimah. Ini ada Maryam, kecepatannya 4, ada Fatimah, kecepatannya 3. Maka kira-kira berapa kecepatan Maryam jika kita anggap, ingat dianggap ya, kita anggap kecepatan Fatimah itu 0. Berarti sama-sama dikurangi 3 ya. Kecepatan Maryam kita kurangi 3, kecepatan Fatimah kita kurangi 3. Kan kecepatan Fatimah tadi 3 dikurangi 3, 0 kan? Berarti berapa kecepatan si Maryam? 4 kurangi 3, 1. S sama dengan V kali T. Berapa jarak yang harus ditempuh? 12 meter. Berapa selisih kecepatannya? 1. Berarti berapa T-nya? 12 dibagi 1. Jawabannya D. Ya, itu disebut sebagai gerak relatif. Kalau dia bergerak searah, maka selisih kecepatannya itu dikurangi. Ya, tapi kalau dia bergerak berlawanan arah, selisih kecepatannya itu dikurangi minus ya. Berarti nanti hasilnya nanti ditambah. Itulah kenapa teman-teman kalau berada dalam jalan raya, itu teman-teman melihat mobil atau kendaraan lain yang dari arah seberang, itu kecepatannya kenceng-kencengan, weng, 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 gitu kan? Karena menurut teman-teman, kecepatan relatifnya mereka jauh lebih besar dibandingkan kecepatan mobil yang searah dengan kita. Itu. Jadi kalian boleh menggunakan geometri seperti biasa atau pakai kecepatan relatif, sama saja, hasilnya akan sama. Cak, gimana cara bedain soal GLB sama GLBB? Tinggal dilihat kecepatannya apakah tetap atau berubah. Lihat. Fatimah berlari dengan kecepatan 3 meter per sekon.
Ada informasi nggak kalau kecepatan Fatimah naik apa turun? Nggak ada, karena nggak ada kata-kata percepatan atau nggak ada kata-kata perubahan, gitu ya. Dan nggak ada kata-kata di mana Fatimah akan berhenti. Jadi kecepatan Fatimah tetap. Nah, terus di sini ada Maryam punya kecepatan 4. Ada kata-kata percepatan nggak atau perlambatan nggak yang membuat kecepatannya berubah? Nggak ada. Berarti kasusnya GLB. Gitu ya. Masih sederhana ya GLB ya. Rumusnya cuma satu ini aja. Kalau GLBB rumusnya baru ada 4. Masih hafal teman-teman rumusnya? Masih hafal? Oke. Kak, kenapa tadi kalau kita di arah yang sama dikurangi? Iya, karena yang kita hitung adalah selisih. Yang kita hitung adalah selisihnya, berarti kecepatan kita dengan kecepatan benda lain. Gitu ya. Contohnya tadi Maryam dengan Fatimah, Maryam 4, Fatimah 3, yang dihitung selisihnya. Selisihnya berapa? 1 meter per sekon. Ya. Jadi si Maryam bisa dianggap bergerak 1 meter per sekon saat Fatimahnya sedang diem. Nah, maka dia butuh waktu, jaraknya 12 dibagi V-nya 1, berarti nanti T-nya ketemu 12. Gitu ya. Kak, maaf, coba ditulis cara cepatnya. Minta ditulis. Ya, oke, caranya ditulis ya, sebentar. Caranya ditulis dong, Kakak. Maka hitung selisih kecepatannya ya. Nah, yang geraknya siapa yang gerak? Maryam kan, berarti kecepatannya Maryam dikurangi kecepatannya Fatimah. Berapa selisih kecepatannya? 4 dikurangi 3, berarti delta V-nya adalah 1. Maka berapa T-nya? S dibagi delta V, ya kan? S-nya 12, delta V-nya 1, berarti T-nya sama dengan 12 sekon. Gitu. Ya, terserah nanti caranya gimana ya. Boleh, sama saja. Makasih Kak Cucok. Oke, GLB gampang ya. Kita lanjutin yang GLBB. Soal nomor 14. TS1. Ini soal nomor 14. Kita lihat di sini, seseorang mengendarai mobil dengan kelajuan 45 meter per sekon. Itu kencang banget, 45 meter per sekon ya. 1 detiknya dia sudah menempuh jarak sejauh 45 meter. Itu cepat banget, luar biasa. Tiba-tiba ada seekor anjing menyeberang pada jarak 100 meter di hadapan mobil tersebut. Mobil direm mendadak sehingga memberikan perlambatan. Nah, berarti ini kasusnya bukan GLB. Karena ada kata-kata perlambatan. Mana tadi perlambatan ini? Nah, ada perlambatan. Berarti ini bukan GLB, tapi GLBB. Ya. Hal yang akan terjadi pada mobil tadi apa? Maka teman-teman masih ingat 4 rumus GLBB. Yang pertama, VT sama dengan V0 ditambah A kali T. Ditulis saja. Ya, ditulis saja ya. Rumus pertama, kakak tulisin. VT sama dengan V0 ditambah A kali T. Rumus kedua, setelah kalian tahu kecepatan, kalian tahu jarak. Gimana cara tahu jarak? Diintegralin. Persis seperti yang diajarin sama Kak Fauzi kemarin, diintegralin. Hasilnya seperti apa? S sama dengan V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat tambah S 0 gitu ya. Oke, nomor 3. Kalau nggak diketahui T-nya gimana? Pakai yang kuadrat. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Terus, kalau nggak diketahui percepatan gimana? Nomor 1, nomor 2, nomor 3 butuh percepatan kan? Kalau nggak diketahui percepatan pakai rumus apa? Pakai rumus kecepatan rata-rata. Pakai rumus GLB yang tadi. SVT. Maka S sama dengan V kali T gitu ya. Ya, tapi V-nya V rata-rata. Apa itu V rata-rata? Kecepatan awal tambah kecepatan akhir dibagi 2 kali T. Ini rumusnya sudah kalian catat di pertemuan satu lalu. Coba di recall ulang. Ayo kita coba kerjakan soal ini. Apa saja yang diketahui? Yang pertama adalah yang ini. Nah, apa itu kecepatan awal? Adalah 45 meter per sekon ya, kecepatan awalnya ya. Terus ternyata di sini ada perlambatan. Perlambatannya berapa? A. 9 meter per sekon kuadrat. Nah, di sini perlambatan boleh A-nya langsung dimasukkan negatif, boleh. Boleh langsung dimasukkan negatif, boleh. Atau kita nanti rumusnya yang diganti jadi minus juga boleh. Terserah, yang penting konsisten ya. Maka pertanyaannya mobil berhenti setelah 5 sekon. Ayo, kalau berhenti berarti kasusnya apa? Berarti VT-nya sama dengan 0 ya.
Oke, VT-nya sama dengan 0. Maka kalau ada VT sama dengan 0, dicari waktu. Maka kita bisa menggunakan rumus yang mana? 1, 2, 3, 4. Kita bisa pakai rumus nomor 1. Oke, kita coba tuliskan rumus nomor 1. VT sama dengan V0 ditambah AT, ya kan? Tapi kakak tahu kalau ini permasalahannya adalah perlambatan, maka langsung minus A kali T, gini langsung juga boleh. Ya, langsung boleh. Maka VT-nya 0, V0-nya 45 dikurangi 9 kali T. Berapa T-nya? Maka T-nya adalah 45/9, hasilnya dalam 5 sekon. Nomor 1 betul. Ya, ada absensi enggak? Oh, ada. Nanti Kak Alia nanti bagikan nanti, insya Allah ya. Sekarang fokus di sini dulu, fokus sama kakak. Ya, kalau arahnya berlawanan, cara cepatnya gimana? Sama, tadi V-nya dibalik, jadi V-nya nanti dikurangi minus. Kalau dikurangi minus nanti jadi plus ya. Sudah dijawab sama Wahid, alhamdulillah pintar, cocok. Oke, kita balik ke soal nomor 3 ini. Persamaan satu benar. Soal nomor 1 benar. Kalau soal nomor 1 benar, berarti soal nomor 2 juga, poin 3 biasanya juga benar ya. Ya kan biasanya 1 sama 3. Kalau 1 benar, 3 benar. Kalau 1 salah, 3 juga salah. Oke, jadi kita cek 1 benar, ternyata 3 pasti benar. Kita cek ya. Maka berapa jaraknya? Maka jaraknya teman-teman tinggal menuliskan jarak rata-ratanya tadi. S sama dengan V0 ditambah VT dibagi 2 kalikan T. Gitu kan ya? Kalikan T. Maka hitung jaraknya sampai dia berhenti berapa? Kecepatan awalnya 45, kecepatan akhirnya 0 dibagi 2. Berapa waktunya? Tadi barusan dihitung. Nah, hasilnya 5. Ya, maka 45 dikalikan 5 berarti 225. 225 dibagi 2 berarti jarak sampai dia berhenti adalah 112,5 meter. Ya, dari mulai ngerem sampai dia berhenti jaraknya 112,5 meter. Padahal anjingnya berada pada jarak 100 meter ya, berarti sudah diseret. Itu sudah ketabrak terus kedorong sampai 12,5 meter ya, kasihan anjingnya ya. Jadi poin 3 juga betul ya. Maka karena kita sudah menghitung, hasilnya poin 2 juga betul. Jelas ya, hasilnya poin 2 juga betul. Ya, ini barusan kita hitung ya. Kita hitung barusan ini banget. Cara ngitungnya bisa pakai jarak rata-rata. Oke, maka kita 1, 2, 3 betul, poin 4 betul apa salah? Ayo kita cek. Apa? Kecepatan mobil ketika menabrak anjing adalah 15 meter per sekon. Itu tabrakan yang sangat-sangat kencang karena 15 meter per sekon itu kira-kira 54 km per jam. Aduh, kasihan anjingnya. Tapi gimana cara ngitungnya? Gimana cara ngitungnya? Nah, ini kan sudah diketahui jaraknya si anjing tadi ya, jaraknya adalah 100 meter. Maka teman-teman pakai hubungan antara percepatan dengan jarak. Perlambatannya 9, jaraknya 100. Berapa kecepatan akhirnya? Teman-teman bisa pakai rumus yang nomor 3. Oke, kita bisa tuliskan ayo rumus yang nomor 3, yuk. Maka VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2AS. Kenapa kok minus? Karena kakak tahu perlambatan ya. Karena itu perlambatan, maka minus. Ya sudah, kita masukkan VT kuadrat. VT kuadrat sama dengan V0 dikuadratin berarti 45 kali 45. Dikurangi 2 kali A-nya ini berapa A-nya tadi? 9 kali S-nya tadi, S-nya 100. 45 kuadrat berapa ya? 45 kuadrat ya? 45 kuadrat berapa? 45 kuadrat. Kakak harus ngitung dulu. 45 kali 45. 5, 2, 20, 2, 25. 0, 2, 16. Oke. Berapa? 1825. Cocok. Salah ya kakak ya? Oh, kakak salah. Oh ya sudahlah. Percaya kalian lah ya. Percaya kalian ya, pokoknya 2025. Nah, dikurangi 2 kali 9, 18. 18 dikali 100 berarti 1800. Berarti selisihnya adalah 225. Itu VT kuadrat. Berarti berapa VT-nya?
Akarnya 225, 15 meter per sekon. Jadi poin nomor 4 betul juga. Kalau betul semua jawabannya apa? Hafal nggak? Kalau betul semua jawabannya yang E. Mantap. Oke ya, jelas ya. Oke, Kak, kalau pakai cara yang nomor 2 kan ada tanda plusnya, ada 2. Kalau perlambatan jadi minus dua-duanya atau cuma yang depan. Nah, ini cuma A-nya saja. Kalau perlambatan itu A-nya positif, A-nya negatif. Jadi yang ada A-nya itu jadi negatif. Contoh yang berubah yang mana? Ini contohnya. V0 ditambah AT. Kalau perlambatan jadi gimana? V0 min AT. Gitu ya. Contohnya ini lagi. V0T ditambah setengah AT kuadrat tambah S0. Kalau perlambatan gimana? A-nya yang negatif. Jadi V0T dikurangi setengah AT kuadrat plus S0. Rumus nomor 3. Kalau ada perlambatan gimana? A-nya negatif. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2AS. Yang ada A-nya jadi negatif. Gitu ya. Oke. Kak, VT-nya bukannya 0. VT-nya bukannya 0. Kalau VT-nya 0 itu ketika si mobilnya sudah berhenti. Nah, kalau si mobilnya berhenti itu jaraknya yang ini jaraknya. Jadi Kakak kasih batas saja ya. Nah, kasih batas seperti ini. Nah, ini untuk menjawab soal nomor 1, ini untuk menjawab soal nomor 2 dan 3. Jadi saat dia berhenti, VT-nya sama dengan 0, yang ditempuh itu 112,5 meter. Padahal anjingnya berada pada jarak 100 meter. Nah, kita hitung tadi, kalau dihitung sampai pada jarak 100 meter, ketemunya kecepatan berapa? Ternyata masih 15 meter per sekon, belum berhenti. Gitu ya. Oke, Kak, gimana cara tahu pakai rumus nomor 1, 2, 3-nya? Oke, bagaimana caranya mau pakai rumus yang mana? Rumus nomor 1 kah? Apakah pakai rumus nomor 2 kah? Apa rumus nomor 3 atau rumus nomor 4? Oke, Kakak kasih tanda hitam. Nah, ini biru sih, tapi ya sudahlah. Maka kalau di sebuah kondisi itu tidak diketahui salah satunya, pakai rumus ini. Nomor 1 itu kalau tidak diketahui jarak atau posisi, coret. Ya. Nomor 2, kalau contoh persamaan nomor 1 adalah yang ini contohnya. Kita lihat dari mulai bergerak sampai berhenti. Waktunya berapa? Mau kita hitung kan? Dari awal sampai berhenti kan kita belum tahu jaraknya berapa kan? Karena kita belum tahu jaraknya berapa, maka jangan pakai rumus yang ada S-nya. Maka aman rumus yang nggak pakai S, persamaan nomor 1. VT sama dengan V0 tambah AT. Gitu ya. Oke, rumus nomor 2 dipakainya kapan? Rumus nomor 2 dipakai kalau tidak diketahui kecepatan akhir. Gitu ya. Kalau tidak diketahui kecepatan akhirnya. Gitu. Contoh doang nih, contoh doang. Kalian bisa memasukkan oh, nggak ada. Pada soal ini nggak bisa dipakai rumus nomor 2. Rumus nomor 3 bisa dipakai kalau tidak diketahui T. Contoh yang ini soal nomor poin 4 ini. Dia menabrak anjing pada jarak 100 meter kan? Pertanyaannya, saat dia menabrak anjing pada jarak 100 meter itu waktunya berapa? Nah, kan kalian nggak tahu T-nya. Jangan pakai yang rumus yang ada T-nya. Pakai rumus yang nggak ada T-nya, yaitu rumus nomor 3 yang ini. Gitu ya. Dan rumus yang terakhir, nomor 4 ini kalau tidak diketahui percepatannya. Gitu ya. Soal nomor contohnya yang ini contohnya. Ini sebenarnya kalian bisa tahu, sangat bisa tahu karena kalian tahu percepatannya kan. Percepatannya atau perlambatannya adalah 9 atau min 9. Maka kalian bisa masukkan rumus apapun. Nah, yang paling sederhana, kalian tanpa memasukkan angka 9 pun, karena kalian sudah tahu waktunya, kalian bisa mendapatkan poin nomor 2 dan poin nomor 3. Gitu caranya ya. Jadi kalian harus hafal 4 rumus GLBB tadi dan tahu mana yang harus dipakai ketika kalian ketemu sebuah kasus. Gitu. Oke, Kak, itu pernyataan nomor 3 benarnya kenapa ya? Mobil baru berhenti setelah menabrak anjing. Ini lihat, jaraknya ketika mobil berhenti 112,5 meter. Nah, ternyata anjingnya kan di depan mobilnya 100 meter. Berarti 100 meter itu mobilnya masih jalan. Jadi mobilnya menabrak anjing terus digeret sampai 12,5 meter. Gitu ya. Jadi tahunya dari sini. Gitu ya.
Artinya apa? Perlambatan ya. Oke, mantap. Semacam singkatan itu kayak singkatannya kemarin ya. Kebetulan kakak belum ketemu singkatan yang enak buat ngapalin rumus ini. Dan percayalah teman-teman, apalin aja deh sebisa mungkin kalian. Kakak dulu waktu kakak tahun 2012 SNMPTN tulis, kakak ngapalin rumus ini dari bulan Januari sampai bulan Maret. Jadi 4 rumus ini kakak susah payah ngapalinnya. Kenapa? Ya karena rumus ini ada rumus fundamental banget. Setelah rumus 4 ini nanti tambah satu rumus GLB, ketemu jadi 20 rumus pada gerak parabola. Jadi 20 rumus. Kalau kalian ngapal-ngapalinnya, boleh silahkan. Tapi kakak nggak kuat ngapalinnya. Jadi kakak cukup apalin 4 tambah 1 ini. Gimana cara ngapalinnya? Terserah kalian. Kakak dulu caranya gimana? Kakak print di satu rumus di satu lembar A4, kakak tempel di atas langit-langit. Jadi ketika kakak bangun, kakak lihat rumus. Beneran loh, susah hafalnya rumus ini. Tapi alhamdulillah kepake dan alhamdulillah kakak walaupun cuma ngerjain 4 soal fisika dulu waktu SNMPTN 2012, alhamdulillah masih dapat kesempatan lulus tembus astronomi ITB. Lumayan kan? Baru belajar 4 rumus saja bisa masuk astronomi ITB. Ya, oke. Kira-kira anjingnya mati nggak, Kak? Ya, kalau mau dipastikan, digas lagi aja. Pasti mati habis itu ya. Kita lanjutin. Oke, lanjut nomor 4. Ketawa ngakak dia. Oke, nomor 4. Sebuah batu dilempar vertikal dari kecepatan awal 120 meter per sekon dari permukaan tanah. Jika percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat, tinggi batu 4 detik sebelum mencapai tanah berapa? Teman-teman sangat bisa menguraikan gerak ini sebagai gerak GLBB seperti biasanya. Ya, tapi bedanya dia dilempar ke atas. Kalau dia dilempar ke atas, maka pasti ada percepatan yang diketahui. Berapa besar percepatannya? Tulis di kolom chat. Tulis di kolom chat. Kalau namanya gerak vertikal, itu pasti diketahui percepatan suatu. Nah, percepatannya nilainya berapa? Teman-teman tahu nggak? Kalau sebuah bola dilempar ke atas, nilainya pasti 9,8 ya, nilainya pasti 10, yaitu percepatan gravitasi. Jadi ketika sebuah benda dilempar ke atas, itu bendanya akan mengalami percepatan gravitasi yang arahnya ke bawah. Nilainya berapa? Ambil aja nilai 10 meter per sekon kuadrat kalau nggak diketahui nilai di soalnya. Ya, pakai aja 10 ya untuk mempermudah hidup kalian ya. Untuk mempermudah perhitungan maksudnya. Nah, jadi ketika benda dilempar dilempar ke atas, maka ketika benda bergerak ke atas, benda akan mengalami perlambatan. Artinya, contohnya di sini dia dilemparkan dengan kecepatan awal 120 meter per sekon. Maka lama-kelamaan kecepatannya makin lama makin kecil. Makin kecil, suatu ketika kecepatannya 0. Di mana kecepatannya 0? Saat dia berada di puncak. Gitu ya. Saat dia di puncak kecepatannya 0. Dan selanjutnya apakah dia berhenti terus di atas? Enggak dong, dia jatuh. Nah, saat jatuh dia akan selalu dipercepat dari 0, 10, 20, 30 dan seterusnya. Ini garis bawahnya. Sampai ketika dia mendarat di tempat yang sama, maka dia akan mendarat dengan kelajuan yang sama. Jelas ya? Jadi dia akan dilempar, terus dia bergerak ke atas, dan dia akan mendarat di tempat yang sama dengan kelajuan yang sama. Artinya apa? Setiap waktu kelajuannya pasti sama. Setiap waktu kelajuannya sama. Jadi kakak tanpa masukin rumus, coba kita selesaikan permasalahan ini dulu. Tanpa masukin rumus. Oke. Contohnya seperti ini teman-teman. Contohnya seperti ini. Dilemparnya ke atas ya. Awalnya kecepatannya 120. 1 detik kemudian berarti kan dia diperlambat 10, ya kan? Berarti saat T sama dengan 1 berarti kecepatannya 110 ya. Saat T sama dengan 2 jadi 100. Ya, saat T sama dengan 3, kecepatannya berapa? Jadi berkurang 10 lagi, 90. Saat T-nya sama dengan 4, aduh ya sudahlah. Jadi T-nya sama dengan 80. Maka cara yang sama itu persis seperti ketika dia saat T-1, T-2, T-3, dan seterusnya.
Jadi saat dia menyentuh tanah, kecepatannya 120. T-1 sebelum mencapai tanah, kelajuannya berapa? 110 juga. T-2 sebelum mencapai tanah, kelajuannya 100. Mirip kan? Ya. T-3 sebelum mencapai tanah. Nah, kelajuannya berapa itu? Kelajuannya adalah 90 berarti ya. T-4. Nah, berarti T-4 kelajuannya adalah 80. Maka teman-teman sangat bisa untuk menuliskan persamaan GLBB yang tadi. Gimana persamaannya? S sama dengan V0 tambah VT per 2 kali T. Gitu ya. Gitu ya. Oke, maka teman-teman bisa memasukkan kecepatan awal dan kecepatan akhirnya kalikan dengan waktunya. Kecepatan awalnya berapa? Ini kecepatan awalnya. Waduh, kegeser. Ini kecepatan awalnya 4 detik sebelum mencapai tanah kan? 80 ditambah kecepatan akhirnya saat menumpuk tanda 120 dibagi 2 kalikan waktunya berarti 4 detik. Gitu ya. Oke, gitu ya. Maka kita jumlah 80 tambah 120 200. 200 4 dibagi 2 2. Berarti jaraknya adalah 400 meter. Jawabannya yang C. Oke, 80 dari mana ya, Kak? 80 itu adalah ini tadi dari perlambatannya tadi. Perlambatannya itu adalah 10 tiap detik. Ya. Jadi di tanah 120. 1 detik sebelum mencapai tanah 110. 1 detik sebelum mencapai 1 detik sebelumnya lagi 100. 1 detik sebelumnya lagi 90. 1 detik lagi sebelumnya 80. Jadi T-4-nya itu kecepatannya saat itu adalah 80. Itu kalau kalian pakai logika biasa. Nah, sekarang coba kalau mau pakai cara normalnya gimana? Kalau pakai cara normalnya gimana? Pakai cara normalnya. Pakai cara normalnya adalah menghitung dulu waktu totalnya. Sampai dia mencapai tanah. Oke? Maka waktu normalnya gimana? Hitung sampai dia menyentuh tanah. Berarti T puncak dulu. Dari mulai kecepatan, dari mulai dilempar sampai nyampe di puncak. Di puncak kecepatannya berapa? 0 kan? Ya, maka T puncaknya berarti bisa kalian hitung kecepatan awal dibagi percepatan gravitasi. 120 dibagi 10 berarti 12 sekon. Dari bawah sampai ke atas 12 sekon. Dari atas sampai ke bawah 12 sekon juga. Berarti berapa waktu maksimumnya? Berarti waktu maksimumnya adalah 2 TP gitu kan? Berarti 2 kali 12 24 sekon. Berapa? 4 detik sebelum mencapai tanah. Ini kan 4 detik sebelum mencapai tanah. Itu yang tadi ditanyakan siapa? Ditanyakan Fajar tadi ya, 4 detik sebelum mencapai tanah. Itu T-nya 4 dari situ. Nah, kalau sudah diketahui mencapai tanah dalam waktu 24 detik, berarti T-nya berapa? 4 detik sebelum mencapai tanah. Berarti T-nya sama dengan 20. Maka berapa jaraknya? Pakai rumus GLBB. S sama dengan V0 kali T dikurang setengah GT kuadrat tambah S0. S0 itu apa? Posisi awal. Dia kan melemparnya di atas tanah ya, jadi dia nggak naik. Jadi S0-nya dianggap 0 aja. Maka kita masukkan 120 kali T dikurangi setengah kali, T-nya langsung kita masukkan ya. T-nya langsung kita masukkan 24. Kali 24 dikurangi setengah kali 10 kali 24 dikuadratin. Hasilnya akan sama dengan 400 meter. Terserah nanti kalian mau pakai cara yang mana, terserah. Oke, kakak mau menjawab pertanyaan. Kak, boleh lagi jelasin konsepnya? Oke, konsepnya itu tadi pada ketinggian yang sama, benda mencapai, pada ketinggian yang sama, benda memiliki kelajuan yang sama. Ya, 1 detik setelah dilempar dan 1 detik sebelum mencapai tanah, kelajuannya sama. Ini ya, 1 detik setelah dilempar berarti kecepatannya berkurang 10 kan? Itu mirip seperti 1 detik sebelum mencapai tanah. 110 juga. Gitu ya. 2 detik setelah dilempar, kelajuannya sama dengan 2 detik sebelum mencapai tanah. Maka kita bisa tahu 4 detik sebelum mencapai tanah, nilainya 80, ya kan? Maka pakai aja rumus kecepatan rata-rata. Kecepatan TP4-nya 80,
Saat menumpuk tanah, kecepatannya sama, 120. Jawabannya langsung 400. Oke. Kak, kenapa 2 TP? Itu rumus dari mana? TP itu adalah waktu puncak. TP. T itu time, P itu puncak, gitu ya. Waktu yang diperlukan dari mulai dilempar sampai mencapai puncak. Gitu ya. Kalau kakak tulisin secara lengkap, itu kakak lewatin sih. VT sama dengan V0 min G kali T. Gini kan ya. Kecepatan awalnya tadi V0, kecepatan akhirnya 0. V0 min G kali T, maka T sama dengan pindah ke kiri, V0 per G gitu. Jadi kalau dilemparkan 120 meter per sekon, pasti di puncaknya 12 detik. Kalau dilemparnya 40 meter per sekon, pasti di puncak dalam waktu 4 detik. Tinggal dibagi 10 aja V0-nya. Itu adalah T puncak. Itu baru dari lempar sampai di puncak. Setelah sampai di puncak, dia jatuh lagi. Waktunya sama. Berarti 12 detik. 12 detik berarti 2 TP itu adalah waktu dari awal dilempar sampai mencapai tanah. 24 detik. Terus 20-nya itu apa? 20-nya itu adalah T-4. Nah, yang ini. 4 detik sebelum mencapai tanah. Itu adalah T sama dengan 20. Jadi 24 dikurangi 4, 20. Gitu ya. Kak, maaf, S0 di rumus itu buat apa? Untuk menunjukkan posisi awal. Ya, untuk menunjukkan posisi awal. Bisa saja kan dia melemparnya dari pinggir gedung. Tahu ya, dari pinggir gedung ya. Kayak soal challenge-nya yang dulu. Jadi dia ada di pinggir gedung, dia lempar ke atas, terus jatuh sampai ke tanah. Nah, tinggi gedungnya itu dimasukkan di S0. Gitu ya, posisi awal. Jadi S itu posisi akhir, S0 itu posisi awal. Gitu ya. Ada rumus mencari T enggak, Kak? T apa? T puncak. Kalau T puncak yang ini, V0 per G ini. Cara menuliskannya seperti ini tadi. VT sama dengan V0 min GT. VT-nya 0, maka GT-nya pindah ke kiri, T-nya tinggal V0 per G. Gitu. Kayak yang terakhir kayaknya 20S, bukan 24. Oh iya, betul 20 ya. Pantesan angkanya kok kakak mau ngitung kok nggak enak. Iya betul, bener, yang benar 20. Karena T-nya diminta kan 20 ya. Nah, ini lebih enak. Nah, silahkan dihitung ya. Hasilnya harusnya 400, harusnya sama. Iya, kakaknya tipu, betul ya. Mohon maaf ya, kakaknya tipu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini menarik banget teman-teman tentang kinematika gerak lurus. Karena teman-teman sudah akan tahu bagaimana gerakan benda. Begitupun nanti teman-teman kalau mau mencoba ya, bikin roket ya, teman-teman akan tahu kecepatannya berapa, sudutnya berapa, akan sampai di kota apa dengan kecepatan berapa, dan dan sekalian dan lain-lain. Teman-teman akan bisa menguasainya ya. Mantap kan? Oke, kita lanjutin ke soal nomor 5. Tuh. Kak, maaf V0 yang 80 tadi gara-gara V pada detik sebelum 4. Ya, betul. Jadi yang ini adalah V saat 4 detik ya, 80. Ya, sama dengan V-4 sebelum mencapai tanah itu 80. Ya, dari situ. Oke. Terakhir, untuk kinematika gerak lurus itu tentang tentang grafik. Oke, pertanyaannya adalah grafik ini menggambarkan hubungan antara kecepatan dan waktu. Hati-hati teman-teman. Hati-hati. Red alert. Ketika ketemu sebuah grafik, jangan langsung dikerjakan. Pahami itu grafik apa dulu. Bagaimana cara memahami grafik? Lihat aja judulnya atau lihat aja yang di teks. Atau setidaknya lihat sumbunya. Ini sumbunya apa? V, kecepatan. Oh, ini adalah grafik antara kecepatan sama waktu. Jadi itu kecepatan sama waktu. Jangan salah tafsir. Oke, pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah berapa percepatan rata-rata antara T sama dengan 2 hingga T sama dengan 4. Berapa percepatan rata-ratanya? Gampang, tinggal rumus yang tadi. VT sama dengan V0 ditambah A kali T. Ya, saat T sama dengan 2 tadi kita anggap sebagai V sama dengan 0. Berarti saat berapa? 8. Ditambah A, T-nya berapa? 2 ke 4. Berarti delta T-nya adalah 2 gitu ya. Berarti T-nya sama dengan 2. VT-nya berapa? VT-nya 24. Gitu ya. Maka jadi 16 sama dengan 2A, A-nya sama dengan 8. Gampang ya? Kalau kalian mau pakai rumus seperti itu. Tapi kalau kalian nggak mau pakai rumus gimana? Boleh langsung dari grafik, sangat boleh.
Gimana kalau langsung dari grafik? Tinggal dilihat antara T sama dengan 2 hingga T sama dengan 4, gradiennya berapa? Ambil aja garis lurus, seret gitu ya. Nah, seret gitu ya. Gampang kan? Maka langsung diambil gradiennya A adalah delta Y per delta X. Atau kalau dalam grafik ini delta Y-nya adalah delta V per delta T. Gitu ya. Gradien ya, delta Y per delta X biasanya kalian di matematika. Tapi kalau di fisika, dilihat grafiknya, oh itu adalah selisih kecepatan delta V per selisih waktu delta T. Maka tinggal dilihat selisih waktunya berapa? 24 dikurangi 8. Dibagi selisih waktunya 4 min 2. Hasilnya sama. Sama saja. Kecepatan, Kak. Ya. Oke, mohon maaf. Jadi, teman-teman untuk menyelesaikan permasalahan ini, teman-teman bisa menggunakan rumus yang tadi teman-teman sudah apalin. Rumus 1, VT sama dengan V0 tambah A kali T. Rumus kedua, S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat tambah S0. Rumus nomor 3, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS. Rumus keempat, S sama dengan V0 tambah VT per 2 kali T. Gitu kan? Teman-teman sudah hafal. Maka yang diminta apa yang diminta? Nah, dilihat yang diminta. Oh, yang diminta adalah percepatan. Waktunya diketahui, kecepatannya diketahui. Teman-teman kan nggak tahu jaraknya berapa. Cari yang nggak pakai S. Mana rumus yang nggak pakai S? Rumus nomor 1. Nah, rumus 1 yang ini. Nah, rumus nomor 1 yang ini. Jadi kalau teman-teman mau pakai rumus, teman-teman akan langsung dapat hanya sama dengan 8. Ketemu kan? Jawabannya yang C gitu. Nah, kalau teman-teman nggak pengen pakai rumus, manfaatkan aja grafiknya. Nah, bagaimana cara kita mencari percepatan? Percepatan itu adalah gradien atau kemiringan garis kecepatan. Nah, ini kecepatannya kan miring seperti ini kan. Nah, ambil aja kemiringan garisnya. Gimana cara mengukur gradien? Kalau di matematika, delta Y per delta X. Dalam hal ini, delta V per delta T. Maka selisihnya berapa selisih V-nya? 24 dikurangi 8. Berapa selisih T-nya? 4 dikurangi 2. 24 dikurangi 8, 16. 4 dikurangi 2, 2. 16 dibagi 2, 8. Gitu. Kak, kalau pakai gradien cuma bisa dipakai di percepatan atau semua bisa, tergantung informasi apa yang diminta teman-teman. Kalau grafik itu teman-teman harus lihat ininya, lihat apa namanya? Lihat pertanyaannya. Teman-teman ingat tentang posisi, kelewatan. Posisi, kecepatan, dan percepatan gitu ya. Nah, maka teman-teman tahunya yang mana teman-teman tahunya? Kecepatan. Yang dicari apa? Percepatan. Oh, yang dicari percepatan. Berarti karena yang dicari percepatan, maka dia dari kecepatan turun ke percepatan. Turunan itu adalah gradien. Jadi untuk mencari percepatan pakai rumus gradien gitu. Tapi kalau mencari posisi gimana? Kalau mencari posisi gimana caranya? Apakah pakai gradien? Pakai apa ayo? Pakai apa ayo? Kalau mencari posisi dari kecepatan ke posisi berarti apa? Naik apa turun? Dari kecepatan mencari posisi atau jarak. Naik. Kalau naik berarti integral. Nah, kalian bisa menggunakan pakai integral. Dalam hal ini integral itu adalah luas permukaan dari grafik V. Jadi kalau mencari A, kalau grafiknya V ya, kalau mencari A tinggal diambil gradiennya. Kalau mencari S atau jarak tinggal diukur luas permukaan grafiknya. Gitu. Jelas? Ada yang mau ditanyakan? S itu sebutan apa, Kak? S itu adalah jarak, betul. S itu adalah jarak. Makasih teman-teman, sama-sama. Teman-teman saling membantu ya, biar makin paham semuanya. Tentang kinematika gerak. Makin semangat ya teman-teman ya. Masih ada 25 soal lagi, silahkan dikerjakan ya. Masih ada waktu berapa? 5 menit. Cepat sekali ya, 1 jam cuma bahas 5 soal ya. Oke, kakak akan lanjutkan, ya paling cuma dapat 1 soal ya di listrik dinamis. Listrik dinamis ini ada di buku problem set kalian di halaman 185. Ya, lompatnya jauh banget Kak. Emang kan Kakak kemarin ceritain biar sama dengan pelajaran sekolah ya. Oke, di halaman
185. Ayo, seperti biasa, seperti biasa. Seperti biasa ya. Teman-teman coba kerjain soal nomor 6. Coba tebak di situ hambatannya berapa. Ayo, berlomba-lomba, ayo. Berlomba-lomba. Coba kerjakan soal nomor 6, hasilnya berapa? Tuliskan di kolom chat. Nanti ketemunya jawabannya yang mana? Tuliskan di kolom chat everyone, jangan di ke kakak aja biar kakak tahu nanti yang cepat siapa gitu. Seperti biasa ya. Dihitung mana dihitung dulu, dilihat dulu mana ada percabangan. Jangan memulai dari percabangan tersebut. Kalau sudah, hitung dulu yang bisa diseri, bisa diseri. Kalau sudah, selesaikan persamaannya. Oke. Kak, kenapa tempat dan backgroundnya bagus? Aku jadi ingin suasananya. Ya, ini makanya kakak kalau live itu di kelas kalian kelas PPLS selalu di sini karena ini nyaman banget buat kakak. Jadi ngajarnya semangat. Kalau ngajarnya di kamar kosan kakak, nanti pengennya tidur lemas gitu. Jadi kalau di sini kakak semangat sekali. Oke, sudah ada yang dapat? Sudah ada yang dapat? Sebentar Kak. Oke. Oke. Bisa kan ya teman-teman dia melakukannya ya? Bisa ya? Oke, cari tahu dulu di mana ada percabangan. Jangan memulai perhitungan dari percabangan itu. Lihat dulu yang enggak ada percabangannya. Oke, oke, sudah 1,5 menit. Jadi kakak akan coba hitung. Oke, gimana caranya? Cari di mana ada percabangan. Jangan memulai perhitungan dari percabangan itu. Oke, yang mana percabangan? Ini ada percabangan. Ya, ini juga ada percabangan. Oke, Rian 28,5 berarti jawabannya yang A. Kita kunci jawabannya Rian. Apakah jawaban Rian betul apa salah? Mantap Rian. Oke, Gani juga jawabannya yang A 28,5. Oh, sepertinya mulai cenderung jawabannya yang A. Jadi kalian kalau pengen kelihatan pintar, akak gitu. Enggak boleh cuma kelihatan pintar, harus pintar beneran. Ayo coba kita lihat. Maka setelah tahu percabangannya, jangan mulai perhitungan dari situ. Cari yang enggak ada percabangannya. Yang mana yang enggak ada percabangannya? Ini enggak ada percabangannya nih. Contoh, dari R yang ini ke R yang ini ke R yang ini. Nah, ini enggak ada percabangan. Artinya dia dirangkai secara seri. Jadi yang paling atas itu R tambah R tambah R. Jadi 3R. Begitu pula yang tengah. Ada R dirangkai seri dengan R, 2R. Ya, yang tengah bawah ini juga R sama R jadi 2R. Yang paling bawah R tambah R dirangkai secara seri jadi 3R. Sehingga kakak bisa menuliskan rangkaiannya seperti ini teman-teman. Ini adalah R, ya kan? Terus di atas ini ada 3R, 2R, R, 2R, dan yang terakhir adalah 3R. Nah, seperti ini. Nah, terus di sini ada R lagi ya. Maka 3R, 2R, 1R, 2R, dan 3R itu dirangkai secara paralel. Karena dirangkai secara paralel, ayo kita ukur berapa rangkaian paralelnya. 3, 2, 1. KPK-nya berapa? 6R. Ya, ayo kakak cepat langsung. 6R. 3 supaya jadi 6R kaliin 2. 2 supaya jadi 6R kaliin 3. R supaya jadi 6R kaliin 6, 2R supaya jadi 6R kaliin 3, 3R supaya jadi 6R kaliin 2. Ya, maka berapa rangkaian paralelnya? Berarti 6 per 2 tambah 3, 5. 5 tambah 6, 11. 11 tambah 5, 16 R. Jelas? Oke, maka berapa rangkaian totalnya? Rangkaian totalnya berarti R ditambah 6 per 16 R ditambah R gitu kan. Kita masukkan 12 ditambah 6 per 16 kali 12 ditambah R-nya adalah 12. Ini R-nya 12 ya. Berarti 24 ditambah berapa ini? Nah, coret-coret sama-sama dibagi 4 ya. Berarti ini 3, ini 4. Sama-sama dibagi 2, ini 2, ini 3. 9 dibagi 2, 9 dibagi 2, 4,5. Oh, berarti 28,5 ohm. Jawabannya yang A. Mantap. Oke, pusing nggak? Sama. Intinya adalah apa?
ketika kalian melihat sebuah hambatan atau sebuah rangkaian, titikin dulu di mana ada percabangan. Jangan hitung dari situ. Di mana ada percabangan? Ini yang tadi ada percabangan ya. Ini ada percabangan. Ini ada percabangan ya. Ini ada percabangan ya. Maka jangan memulai perhitungan yang melewati percabangan tadi. Jangan pernah. Haram. Dosa. Masuk neraka. Ya, jangan dari situ ya. Cari yang nggak ada percabangannya dulu. Yang mana sih yang nggak ada percabangan? Pokoknya arusnya lurus aja. Contohnya yang lewat atas ini. R ini pasti belok ke kanan kan? Nggak mungkin R-nya belok ke kiri. Nggak ada rangkaiannya. Jadi R-nya ke atas, belok ke kanan, belok ke bawah. Itu rangkaian seri. Berarti R tambah R tambah R, 3R. Jadi yang atas ini jadi 3R. Yang agak tengah ini, R tambah R, 2R. Yang tengah banget, R ya. Karena dia tidak dirangkai dengan manapun. Begitu pula R dengan R jadi 2R. R, 3R. Ke berapa tadi? Kelima rangkaian itu diselesaikan paralelnya. Kenapa kok nggak pakai seperan Kak? Boleh pakai seperan. Boleh, sangat boleh pakai seper R itu. Bedanya apa? Kakak nggak perlu menuliskan nilai seper R1, seper R2. Itu sudah ada di otak. Perhitungannya pakai KPK. Sama kan? Sepertiga, tambah seperdua, tambah sepersatu, tambah seperdua, tambah sepertiga. 3, 2, 1, 3, 2. Berapa KPK-nya? Sama aja kan? Cuma kakak nggak nulisin itu aja. Jadi langsung pakai KPK-nya aja. Langsung selesai. Dan nggak perlu dibalik-balik. Jadi perhitungannya jadi lebih singkat. Karena apa? Teman-teman nggak perlu menuliskan lagi step-stepnya, langsung tinggal menghitung. Gitu ya. Oke. Kata guruku diselesaikan paralelnya dulu. Betul, iya. Jadi 6 atau 6R itu adalah KPK dari 3, 2, dan 1R. Ya, betul. Kak, nyari R itu 1 per R ya? Iya. Jadi RP ini ya. RP ini adalah 1 per R, 1 per 3R, 1 per 2R yang itu stepnya ya. Oke, Kak. 2, 3, 6, 3, 2 itu dari mana, Kak? Dari hasil ini. KPK-nya yang tadi 6 ya. KPK-nya tadi 6R. Maka 3R supaya jadi 6R kaliin berapa? Kaliin 2. 2R supaya jadi 6R kaliin berapa? Kaliin 3. R supaya jadi 6R kaliin berapa? Kali 6. Begitupun yang 3, berikutnya yang 2. Gitu. Ya. Kak, yang garis kuning itu kenapa, Kak? Itu dirangkai seri. Jadi bisa langsung kalian jumlahkan. Nggak usah ditulis lagi R tambah R tambah R, nggak usah, langsung dijumlah. R tambah R tambah R langsung di otak 3R. RR 2R. RR 2R. R 3R langsung. Nggak usah ditulis-tulis. Jadi lebih singkat. Makin semangat ngajarnya, tapi sekarang sudah habis waktunya. Sudah habis waktunya ya. Mana slide yang belum di screenshot? Ya. Ya udah, nanti kakak simpan aja ya, kakak simpan slide-nya, nanti kakak akan bagikan ke Kak Alia insya Allah ya. Oke, karena kakak belum sholat dan habis ini kakak harus ngajar lagi. Oke? Kakak mohon maaf kalau ngajarnya terlalu cepat dan masih banyak soal yang belum kakak jelaskan. Insya Allah moga-moga nanti ada kesempatan lagi buat kita bahas problem set-nya. Kakak akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.